Assalamualaikum, halo sahabat, kita bertemu lagi. Kita akan membahas tentang Al-Quran, hadis, dan pertanian. Saat ini saya bersama Ustadz Salman Al-Farisi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Ruhamah di Kabupaten Bogor. Kita akan ngebahas panjang lebar mengenai Al-Quran, hadis, dan pertanian. Baik Pak Ustadz, langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol aja. Betul. Gini Pak Ustadz, sekarang kan kita masih dalam kondisi pandemi nih Pak Ustadz nih. Terus mungkin Pak Ustadz bisa berbagi cerita kira-kira di Al-Quran gitu. Pernahkah diceritakan kondisi yang seperti ini? Betul. Gitu, apakah sudah pernah terjadi? Lalu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada ininya dari Al-Quran, mungkin anjurannya seperti apa gitu Pak Ustadz untuk menghadapi kondisi seperti ini? Apalagi kondisinya heboh banget gini. Betul. Luar biasa Pak Ustadz. Baik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Ayo Bertani ini ya kan. Ya. Dan Ruhamah Al-Fajar yang kami muliakan. Ya. Kita sedang menghadapi namanya Mbak Corona lah kita bilang. Istilahnya Mbak Corona. Mbak Corona. Kondisi yang sedang kita hadapi ini luar biasa. Bukan luar biasa hebat ya, heboh. Tuh. Hebohnya aja ya, gitu ya. Kalau menurut saya begitu. Tapi kalau pertanyaan ada nggak sih dulu kayak gini? Ada Bang, ada. Namanya ta'un gitu ya. Cuman ta'un kalau kita baca di sejarah virus yang memang sangat mematikan. Oke. Kita nggak usah bahas isunya lah ya, karena bukan wilayah kita. Tuh. Lebih baik kita mengaji kalau terjadi huru hara, bencana, pandemi, kita ngapain sih sebaiknya? Betul. Apa yang harus kita lakukan? Betul. Karena saya lihat media sosial, ustadz atau tokoh sekarang malah berdebat mengenai yang kita hadapi. Nah, ujung-ujungnya ini nggak pernah selesai nanti. Betul malah. Nggak ada ininya kan, nggak ada ujungnya karena masing-masing berpegang pada teori masing-masing. Gitu ya. Mending kita pikirkan ngapain kita ini gitu ya. Kalau dari Al-Quran, bencana ini adalah cara bumi menyampaikan pesannya. Gitu. Iya, karena iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu kan tentang ayat bencana ya. Apabila terjadi gempa atau qiyamah. Kalau di ayat ini memang maksudnya qiyamah, tapi kita kecilkan bila terjadi gempa atau bila terjadi huru hara atau bila terjadi sesuatu yang menghebohkan. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, sebelum apa sih yang harus kita lakukan, ini adalah cara bumi memberi pesan. Yauma izin tuhadditsu akhbaraha, gitu kan? Jadi bumi sedang memberi pesan. Kalau saya lihat sih Bang, isu yang sekarang ini kan yang lagi hangat ini kan. Orang kan kekurangan oksigen nih kan. Betul. Iya. Betul. Masalahnya pernapasan, hubungannya. Paru-paru gitu kan. Sampai-sampai rumah sakit aja kehabisan oksigen. Kemarin lagi heboh-hebohnya tuh. Betul. Tentu lagi-lagi saya nggak mau bahas isunya, kan? Saya mau bahas pesannya. Apa sih pesan terhadap kondisi kita ini? Bahwa kalau selama ini kita mikirkan ketahanan pangan, mulai sekarang kita harus mikirin ketahanan oksigen. Ada sangkut pautnya juga ya gitu ya. Tuh. Karena manusia masih bisa bertahan 20 hari lebih kalau nggak makan Bang. Coba kalau nggak ada oksigen. Wah, berapa menit? Hitungannya udah lewat ya Pak Ustadz. Nah, sementara seluruh dunia sekarang fokus tentang ketahanan pangan. Nah, itu pesan ketahanan pangan, bumi sudah lama memberi pesan itu. Dengan bencana kelaparan dan sebagainya kan sudah sering terjadi. Akhirnya dunia ini fokus membahas ketahanan pangan dan itu bagus. Nah, isu kali ini daripada kita berdebat, mending kita membahas isu ketahanan oksigen itu sendiri gitu loh Bang. Loh, gimana caranya oksigen? Gampang. Ya sesuai dengan nama channel YouTube Abang, bertanilah. Berarti bertani itu intinya menambah oksigen. Menambah oksigen dong. Karena kan dia menghirup karbon dioksida yang kita buang, dan dia membuang oksigen yang kita hirup. Nah ini problem yang harus serius dibahas oleh negara-negara. Karena negara-negara sekarang apa coba berlomba-lombanya negara-negara sekarang? Pangan tadi ya? Pangan, enggak. Membangun gedung tertinggi di negaranya. Betul nggak?
Betul, di mana-mana semua ada. Semua sekarang hebohin membangun gedung tertinggi itu mengurangi populasi oksigen nanti. Kenapa? Bang, coba tanya ada pengusaha properti, untuk bangun gedung tinggi berapa kayu yang ditebang itu? Mau kayu yang tadinya tumbuh di situ, di dahan tersebut, atau kayu yang digunakan untuk entah apa-apa nanti di sana. Nah, akhirnya makanya Nabi bilang nanti tanda-tanda kiamat itu diantaranya manusia ini berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Berarti udah tandanya udah kelihatan ya, Pak Ustadz? Kelihatan nih. Ternyata saya baru, karena dari gara-gara berlomba-lomba membangun, orang lupa menanam. Jadi ujungnya tadi oksigen juga berkurang. Berkurang dong Sumber oksigen. Sumber oksigen habis. Sekarang Bang lihat aja tuh Jakarta tahun 70 gimana coba pohon. Masih adem banyak. Pondok Indah aja katanya masih kebun karet. Bener. Citayam kita ini dulu kebun karet, kagak ada sekarang kebun karetnya. Kenapa? Udah jadi barang langka ya, Pak Ustadz? Karena orang nanam beton. Nah, ketika beton-beton ini kita tanam, oksigen menipis karena pohon ini kita sedangkan di sisi lain jumlah penduduk makin banyak. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Man, kalau kita nggak boleh nebang pohon, terus kita tinggal di mana? Nah, itu kan? Oke. Ini mah gampang asal kita mau. Kalau kita kasih ilmu sama Allah, carilah wilayah-wilayah yang memang tandus, tak hidup pohon, di situ bangun perumahan. Ada kan, Bang? Ada di Bogor ini. Kalau ada map dari pemerintah pasti ada lah. Ini enggak, perencanaan pembangunan terminal wilayah kebun. Yang dipakai ngapain? Wilayah sawah ngapain? Gue bilang cari daerah-daerah yang kering. Banyak. Berarti sebenarnya intinya kepada peruntukan lahan. Kesesuaiannya, bener ya? Iya dong. Kalau tanah ini cocok buat tani, bikin aja buat pertanian. Makanya Hambalang gagal karena itu bukan tanah buat gedong. Sebenarnya buat pertanian ya, Pak? Itu tanah pertanian dibangun buat gedong. Nih bilang negara ini kok yang pinter yang sekolah pada kemana gitu. Nah, jadi caranya adalah pesan dia ini kita baca dulu kan. Pesan dia ini kita baca. Nah, bacaan kita ternyata pesan dia ini adalah bahwa kita harus mulai memikirkan ketahanan oksigen. Ketahanan oksigen intinya. Ketahanan pangan tetap wajib. Tapi ternyata ada pun pangan kalau oksigen nggak ada percuma juga. Percuma. Makanya ayo, karena ketahanan pangan dan ketahanan oksigen sebenarnya satu perlakuan menghasilkan dua manfaat. Kalau kita bertani berarti ketahanan pangan terpenuhi, oksigen juga terpenuhi, Pak Ustadz. Ayo bertani kalau gitu. Sahabat, itulah tadi bincang-bincang kita sama Pak Ustadz Salman Al-Farisi. Ini beliau seorang Ustadz yang ahli pertanian juga, gitu. Konsisten ngejalanin pertanian. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.